Saya berasal dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan saya merupakan salah satu mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia, terutama di Provinsi Kalimantan Barat, kaya akan hasil tambang bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Saat ini potensi galian atau mineral di Kalimantan Barat masih sangat besar, di antaranya besi, mangan, bauksit, emas, pasir kuarsa, kaolin, granit, dan sebagainya. Sangat banyak dampak positif adanya industri pertambangan yang sudah kita rasakan selama ini, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun dari sisi lain, industri pertambangan tidak jarang menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada banyak perusahaan batu bara, emas, bauksit, dan biji yang berpotensi menghasilkan limbah air asam tambang di Indonesia. Tak hanya itu, dampak lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin atau disingkat dengan peti sejauh ini menjadi perhatian serius dari kelompok penambang, pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sekitar. Dalam rangka itu, perlu pengendalian air asam tambang yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat dengan cara pemanfaatannya sebagai lampu alternatif. Lampu ini dihasilkan dari hasil konversi limbah air asam tambang yang juga merupakan teknologi energi baru terbarukan atau disingkat dengan EBT, yang mana ramah lingkungan karena bebas dari emisi karbon. Tentu usaha ini menjadi peluang terbesar untuk menjadi solusi dalam mengatasi limbah air asam tambang di perusahaan tambang maupun dampak akibat peti di Indonesia, terutama yang ditinggalkan begitu saja setelah aktivitas peti dihentikan. Produk energi baru terbarukan lampu alternatif sebagai bentuk dalam upaya merealisasikan konsep smart mining. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini perusahaan tambang cenderung hanya berfokus pada eksplorasi dan eksploitasi tambang, namun belum berfokus pada pemanfaatan limbah air asam tambang yang padahal bisa bernilai ekonomis. Selain itu, lampu alternatif ini dianggap mampu menjawab tantangan krisis energi listrik di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Langkah-langkah dalam menentukan target konsumen ialah: pertama, menentukan lokasi pemasaran, kedua, menentukan demografi, ketiga, menentukan kebiasaan calon konsumen, dan yang terakhir ialah menentukan daya beli konsumen. Selanjutnya, rencana pemasaran yang akan dilakukan ialah memilih sasaran pasar yang tepat, menjalin mitra dengan pasar swalayan, menjalin mitra dengan kompetitor, memberikan feed-in tarif, meningkatkan pembangunan industri teknologi EBT lokal, menerapkan smart grid, memasang papan iklan, memenuhi permintaan konsumen, memberikan informasi gratis, menggunakan online marketing, memanfaatkan relasi media dan influencer, serta strategi word of mouth. Saya Edi Iskandar SD. Saya Hendri Tisno STMT. Saya Fitriana Melasari. Saya Rahmati Manudin. Saya Alvin Selaku Kepala Teknik Tambang PT Hansindo Mayunara Persada. Selaku dosen di Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Perwakilan dosen jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian Pengembangan. Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura. Mendukung penuh Pengembangan bisnis lampu alternatif. Inovasi produk. Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Mari cintai produk Kalbar. Gunakan produk Indonesia. Bersama lampu alternatif kita wujudkan Indonesia bersih dan hemat energi.